Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid, termasuk mensyiarkan kegiatan ibadah di masjid, untuk mencari keridaan Allah semata, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kajian ini disarikan dari karya Buya Hamka tentang keutamaan memakmurkan masjid yang dirangkumkan oleh Arif Khalid A.R. Sultan Mansur di Jakarta. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya. Kami memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan perbuatan kami. Barang siapa memperoleh petunjuk Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali hanya dan hanya Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Dan Allah berfirman, artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa, ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Sesungguhnya sebaik-baik berita adalah kitabullah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk-buruk perkara di dalam agama adalah yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan sesat itu tempatnya di dalam neraka. Selanjutnya, kembali ke masjid adalah seruan penting yang perlu digaungkan zaman ini. Ketika bangunan-bangunan megah telah didirikan di mana-mana, ketika pasar-pasar modern bertebaran di setiap wilayah, ketika segala sarana pemuasan dan pemenuhan kebutuhan hidup material manusia kian maju dan modern, masjid jangan sampai dilupakan, jangan sampai terabaikan. Jangan sampai hanya dibangun namun lupa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi ruhani. Masjid jangan sampai ditelantarkan. Jangan sampai orang hanya berpikir untuk membangun fisiknya semata. Betapa banyak masjid di negeri kita yang sepi dari kegiatan dakwah, bahkan dikunci, digembok. Sehingga fungsi masjid tidak berjalan dengan semestinya. Kembali ke masjid adalah jalan terbaik bagi penguatan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar hidup tidak semata-mata mengejar duniawi semata, karena justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan agar urusan akhirat lebih didahulukan dan sangat diperhatikan.
Kembali ke masjid juga berarti memperhatikan kegiatan-kegiatan bermanfaat di dalamnya untuk membangun nilai-nilai ruhani selain manusia juga membangun segala unsur materi jasmani. Pembangunan ruhani memiliki urgensi yang sangat tinggi manfaat dan kemaslahatannya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, masjid dibangun untuk sarana ibadah. Baik itu ibadah wajib salat 5 waktu maupun ibadah-ibadah sunat lainnya. Namun tidak semata-mata untuk salat, masjid kemudian difungsikan oleh salafus salih sebagai pusat pendidikan umat. Membina mental dan ruhani umat, pengajaran tentang iman, Islam, halal, haram, bahkan ilmu pengetahuan serta membangkit ekonomi umat Islam dan sebagainya. Di negeri kita, ada sebuah tradisi mulia yang masih lestari hingga kini yaitu menyemarakkan pengajian rutin di masjid dan musola. Di kota-kota besar hingga desa-desa terpencil kegiatan majelis taklim atau biasa pula dikenal pengajian rutin tetap tumbuh subur dan semarak. Alhamdulillah, kegiatan yang besar manfaatnya ini masih eksis di tengah zaman yang justru manusia lebih banyak yang melalaikan sunnah Rasul, di zaman ketika lebih banyak orang berkiblat kepada harta, uang dan dunia. Masjid dan pengajian rutin itu telah menjadi tonggak penahan yang tangguh dan ampuh agar manusia tetap dalam garis hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, yaitu menjadi insan bertakwa, beramar ma'ruf nahi munkar, beramal soleh, ingat mengingatkan di dalam kebenaran dan kesabaran, berkasih sayang sesamanya, tolong menolong, berderma, berinfak, berzakat, bermusyawarah dan sebagainya yang merupakan bagian penting dalam masyarakat muslim zaman ke zaman. Bayangkanlah, bila hal itu sudah sirna dan tiada lagi, akan bagaimanakah caranya mengajak umat ini untuk memperteguh keimanan mereka? Tapi gejala sepinya masjid, ketidakharmonisan ukhuwah, melemahnya perhatian dalam menggiatkan pengajian rutin di masjid-masjid dan musola mulai terasa sekarang ini. Sehingga diperlukan ikhtiar dakwah agar saudara-saudara kita seiman dan seakidah tetap mau menggalakkan ibadah di masjid dan merutinkan pengajian di masjid sebagaimana dahulu kegiatan besar ini telah ditekuni oleh kakek nenek kita di negeri ini. Pengajian rutin di masjid dan musola telah memiliki garis sejarah yang cukup lama di negeri kita. Sejak beratus tahun silam sudah ada kegiatan ini. Di Sumatera dikenal dengan perguruan surau-surau yang hasilnya telah mencetak berpuluh hingga beratus ulama dan pemuka Islam tanah air. Di Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya juga ada tuan guru, kiai, ustadz yang rutin mengajar agama Islam di masjid-masjid dalam sejarah berabad-abad lamanya dan telah menghasilkan cikal bakal tumbuhnya pesantren dan lembaga pendidikan Islam modern sebagaimana kita saksikan kini. Kajian ini dibuat untuk memberikan pandangan, masukan dan saran agar pemanfaatan masjid lebih ditingkatkan, agar umat Islam benar-benar kembali ke masjid dan mengembalikan fungsi masjid yang sesungguhnya sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah dilanjutkan dan diteruskan secara baik dan sempurna oleh generasi salaf yang soleh. Dan juga menerangkan solusi berkenaan pengurusan dan pengelolaan pengajian rutin secara profesional.
Sehingga kegiatan pengajian rutin itu dapat berjalan semestinya sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat pula dijadikan sarana meningkatkan mutu ukhuwah, silaturahmi, dan yang juga amat penting yakni untuk semakin menambah ilmu dan amal soleh yang diridai Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan mendatangkan berkah bagi ilmu, wawasan serta pembangunan. Sebab sesungguhnya Islam adalah rahmatan lil alamin. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu, orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa, yaitu, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Al-Hajj ayat 40-41. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid untuk mencari keridaan Allah semata, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Membangun fisik masjid adalah penting, namun mengisi kegiatan sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masjid juga sangat penting. Menyemarakkan kegiatan dakwah di masjid juga termasuk bagian dari amal-amal soleh yang besar nilainya dan termasuk pula di dalam upaya menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apalah artinya dunia bagiku? Kehadiranku di dunia ini hanyalah seperti seorang pengelana yang tengah berteduh di bawah pohon, kemudian segera berangkat meninggalkan pohon itu. Hadis ini sahih. Dimuat juga dalam Sahih Al-Jami' Sagir wa Ziyadatuha nomor hadits 15669. Wallahu alami bisawab.